Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningsi Dwi Putri dengan NIM 1704010115 dari kelompok 5 akan mempresentasikan pembahasan tentang deteksi hate speech pada media sosial Twitter menggunakan algoritma LSTM. Yang pertama, kita akan melakukan text preprocessing sebelum melakukan atau mengimplementasikan menggunakan algoritma dari LSTM. Text preprocessing adalah tahapan di mana aplikasi melakukan seleksi data yang akan diproses pada setiap dokumen. Proses preprocessing itu ada 5. Yang pertama, melakukan scaffolding. Yang kedua, melakukan tokenizing. Yang ketiga, melakukan filtering, lalu normalization. Yang terakhir yaitu melakukan stemming. Sebelum melakukan yang tadi, pertama kita harus mengelot dataset dahulu, dataset yang sudah kita dapatkan dari sumber Twitter. Yang pertama itu load dataset yang sudah didapat ke dalam data frame menggunakan pandas. Kita imporkan pandas dahulu seperti di layar ini, import pandas as pd, import numpy as np, itu sebagai library-nya. Lalu tahap selanjutnya melakukan scaffolding. Scaffolding merupakan proses mengubah semua karakter menjadi huruf kecil. Jika di Twitter atau tweet terdapat huruf besar semua, maka tulisannya itu akan diubah menjadi huruf kecil semua, seperti yang ditampilkan pada layar. Lalu selanjutnya melakukan tokenizing. Tokenizing merupakan data teks yang dipecah per kata pada tahap tokenizing. Proses untuk membagi teks yang dapat berupa kalimat, paragraf, atau dokumen menjadi bagian-bagian kecil. Seperti dari kalimat, maka akan dipecah lagi menjadi per kata. Di sini adalah hasil dari tokenizing. Mereka yang per kalimat tadi diubah menjadi per kata. Lalu untuk menghitung frekuensi distribusi token pada tiap row pada data frame-nya, misalnya penggunaan kata user, tiap row-nya itu ada 1 kali, astagfirullah semakin itu 1 kali, RT 1 kali, user 1 kali. Lalu melakukan filtering. Filtering atau stopper remover merupakan proses penghapusan kata yang tidak diperlukan atau di luar objek penelitian. Misalnya ada kata yang tidak digunakan atau dianggap tidak penting akan dihapuskan, seperti yang atau YG dengan DG, RT, itu akan dihapuskan pada tahap filtering atau stop word removal ini. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu selanjutnya melakukan normalization. Normalization digunakan untuk menyeragamkan term yang memiliki makna sama, namun penulisannya berbeda, bisa diakibatkan kesalahan penulisan atau peningkatan kata. Misalnya itu hasilnya ada kata singkat atau kata-kata gaul sekarang itu akan dihapuskan pada normalization. Lalu proses yang terakhir yaitu melakukan stemming. Stemming yaitu merupakan di mana kata yang ada pada data akan ditransformasikan ke data dasarnya. Maka seperti diluruskan akan menjadi lurus, mengajar sebagai ajar, pembangunan menjadi bangun. Lalu setelah melakukan hasil text processing tersebut, maka inilah hasilnya dari tweet yang didapat. Tidak ada juga simbol-simbol atau singkatan. Dan selanjutnya melakukan implementasi pada algoritma LSTM.
yang merupakan algoritma long short term memory merupakan salah satu jenis arsitektur dari RNN atau Recurrent Neural Network yang biasa digunakan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan deep learning. Terdapat berbagai penelitian yang menerapkan LSTM. LSTM sendiri terdapat ada 3 gate, yaitu input gate, forget gate, dan output gate. Inilah alur dari LSTM. Pada bagian ini adalah lajur forget gate. Bagian atas merupakan lajur memori. Bagian kanan, sudut kanan yaitu lajur output, dan bagian tengah atau bawah itu lajur pengetahuan baru. Lajur forget gate merupakan gerbang lupa melihat HTML1 dan XT dan mengeluarkan nilai antara 0 dan 1. Nilai 0 berarti jangan biarkan apapun yang lewat, sedangkan nilai 1 berarti sepenuhnya memungkinkan semuanya lewat. Jika nilainya 0, maka tidak bisa apapun yang lewat. Jika 1 bernilai 1, maka boleh dilewati. Lalu, lajur gerbang input merupakan lapisan masukan terdiri dari 2 bagian tan dan lapisan sigmoid. Sigmoid memutuskan nilai mana yang akan diperbarui dan lapisan tan membuat kumpulan vektor baru CT. Fungsi tan menghasilkan nilai antara min 1 hingga 1. Lalu yang selanjutnya lajur memori. Status sel lama CT-1 diperbarui ke status sel baru CT dengan mengalihkan VT dengan CT-1. Ini menangani hal-hal yang perlu kita lupakan sebelumnya. Lalu kita menambahkannya CT ke dalamnya. Selanjutnya yaitu lajur gerbang output. Untuk output, kita jalankan layer sigmoid dan kemudian kita kalikan dengan layer tan. Selanjutnya melakukan penerapan algoritma LSTM. Pertama kita melakukan import library, lalu open file dataset, dan menghapus data-data yang kosong menggunakan df drop na exist no subset with in place true. Dan melakukan menghitung total head speed dan non-head speed. Yang head speed itu ada 942 dan non-head speed itu ada 701. Lalu selanjutnya membuat vektor kalimat menggunakan sklearn model selection, import train test split, dan melakukan tahap tokenisasi menggunakan keras dan ditemukan 6033 unit token atau kata. Dan selanjutnya mengambil dataset head speech untuk train datanya. Dan terdapat shape of labor tensor itu ada 1643 dan train test datasetnya yaitu data latnya terdapat 1150, 250, 1152 dan data ujinya 493, 250 dan 493 dan 2. Selanjutnya pembuatan model LSTM menggunakan keras model. Dan di-compile model dan hasilnya itu menggunakan epoch 10 kali. Jika epoch itu berarti jika terus-terusan akan diajarkan kepada machine learning, maka machine learning itu dapat menjadi lebih pintar daripada sebelumnya. Dan inilah tes akurasinya 8/8, akurasinya menjadi 7,39. Dan inilah hasil dari confusion matrix. Dan di sini juga ada prediksinya. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.